Jadi itu tugasnya tokenomics bang. Iya. Yang invest ke mereka, yang pilihin, yang kurasi ke mereka, dan kita bantu untuk bisa listing ke Indodax. Indodax juga, oke. Secara free. Oke, balik lagi kita di Blockverse dalam program Bellpods. Kali ini masih tetap saya sebagai host Isbel Harto, dan kali ini kita akan bahas sesuatu yang lebih menarik lagi, yaitu bagaimana sebuah project-project di blockchain maupun di project crypto yang dikenal sekarang dengan Web3, atau yang mungkin teman-teman mengenal dengan DApps atau Decentralized Apps. Banyak banget ya pengertiannya. Nah, jadi bagaimana nih sepak terjang dari sebuah project-project yang dibangun oleh biasanya sih anak-anak muda ya, yang geek dengan komputer, kemudian programming. Nah, bagaimana akhirnya proyek-proyek ini dari nol menjadi jutaan dolar. Nah, kali ini gue bersama dengan salah satu Chief of Marketing dari Tokenomics, dan juga beberapa perusahaan lainnya yang menaungin di bawah beliau. Dan kita akan membahas bagaimana sih sepak terjang dari sebuah project-project di Web3 itu bisa mendunia atau masuk dalam skala global. Seperti yang kita ketahuin sekarang nilai market cap dari kripto itu sendiri sudah hampir 2 miliar dolar, di mana 1,2 miliar dolar itu masih tetap dipegang oleh Bitcoin. Sementara sisanya itu dipegang oleh beberapa project-project di bawah blockchain-blockchain lainnya. Katakan di Ethereum, di Solana, di Cardano, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan bicara tentang apa sih potensi yang lebih menarik, kemudian apa yang akan mau dilakukan lebih dahulu nih. Karena narasi-narasi setiap tahun di blockchain itu selalu berbeda-beda. Kadang sebelumnya ada DeFi, kemudian ada NFT, kemudian ada Metaverse, kemudian terakhir ada semacam RWA, kemudian yang hype sekarang adalah AI. Nah, sekarang bagaimana nih para programmer ataupun builder maupun developer lebih memilih nih project-project mana yang seharusnya mereka kerjakan untuk katakanlah untuk mendapatkan grant ataupun mereka mendapatkan eyesight dari beberapa venture capital di dunia Web3. Oke, langsung aja ini kita dengan Bang Nathael. Halo, Bang Nathael. Halo bro. Oke. Apa kabar? Sehat bro. Sehat, puji Tuhan. Sehat. Puji Tuhan, aman ya? Ya, jadi Bro Nathael ini kita ketemu di Singapura. Ya, gue terkejut waktu di Singapura kita di acara Token 2049. Ternyata ada orang Indonesia. Selidik punya selidik, ternyata dia salah satu bagian ini ya bro ya, timnya Tokenomics ya. Betul, dan bro. Indodax Group ya. Betul. Oke bro, ini gimana kira-kira lu sendiri terjun ke dunia kripto ini gimana sih bro historinya? Historinya ya jadi emang cukup menarik bang. Jadi gue mulai karir sebenarnya gue satunya DKV. Oh kafe, oh. Gue satunya DKV, Design Communication Visual. Oh, oke. Jadi background gue desain bang. Oh ke desain ya, desainer. Desainer backgroundnya. Oke, tapi digital ya? Digital. Oke. Kuliah desain, terus begitu lulus gue mengawali karir sebagai art director. Oh, art director. Di advertising agency. Oh, oke. Jadi mulainya di advertising agency. Gitu. Oke, nice. Melihat growth industrinya gitu ya, melihat opportunity-nya gitu ya. Akhirnya shifting karir ke yang lebih general lagi, which is marketing gitu. Karena kan desain sebenarnya cuma part kecil dari marketing ya. Iya. Walaupun desain part of marketing juga gitu kan. Yeah, cuman gue pengen belajar the whole marketing partnya sebenarnya. Oke. Akhirnya gue move shifting karir ke FMCG. Iya. Ada yang di handling food and beverage waktu itu. Oke. Terus jadi gue juga anak baru bang di kripto bang. Oh, oke. Gue baru jam tuh kripto tuh sebenarnya 2019 lah. Oh udah lumayan lah. 2019. Terus hari itu ada opportunity dari exchange nawarin gue, akhirnya gue masuk sana ya. Join ke exchange untuk bantuin marketingnya, untuk building tim marketing di Indonesia waktu itu. Oke. Terus
dari situ gue tertarik sama kripto, tertarik banget sama kriptonya karena binatang ini sangat menarik gitu ya. Terus on top of that, komunitinya beda sama komuniti yang lain. Yang lain. Compare bang gitu. Oke. Ya. Komunitinya sangat menarik. Terus hari itu juga muncul narasi NFT juga kebetulan. Dan which is itu NFT dekat sama art ya? Ini dekat sama art. Cuman sebenarnya bukan soal art ya bang. Karena gue nggak art banget lah, anaknya enggak lah gitu. Jadi NFT-nya sebagai inovasinya yang gue lihat bang. Oke, inovasinya. Oke. Inovasi NFT yang dipakai sebagai community buildingnya dipakai gitu ya. Ada utility NFT juga gitu ya. Tapi melalui NFT justru gue akhirnya mau explore lebih dalam terkait Web3 gitu. Kan tadi kan kalau cuman kita di industri crypto exchange kan paling yang lo tahu cuman buy and sell crypto bang. Ya, trading ya. Yes, trading. Ya wajar itu spot ataupun lo staking lah, maksimal banget staking doang lah gitu. Lo cuman lu put crypto lo di staking di exchange, that's it, kelar gitu kan. Kelar ya. Oke. Nggak ada exploration di situ bang gitu. Lo nggak pernah tahu how the blockchain works, lo nggak pernah explore gitu. Lo nggak pernah tahu. Betul. Apa beda blockchain tersebut, lo nggak bakal pernah explore gitu. Betul. Cuman karena hari itu gue explore NFT, mulai banyak ketemu komunitas yang di luar exchange gitu ya. Karena cukup beda komunitinya bang. Community yang explore Web3 sama community yang cuman trader tuh beda banget. Jauh banget bedanya. Yang ini cuma biasanya ngomongin yang profit. trader tuh banyak bacot sih. Yang ini cuma ngomongin profit ya kan. Yang ini ngomonginnya terkait teknologinya, utility-nya. Oke. Tapi lu tahu nggak di Bellpots ini kita nggak pernah bicara trading bro. Kita always bicara tentang idea, tentang utility, use case. Keren. Jadi tentang vision apa yang mau dibawa nih di Web3 ke dunia. Jadi we are not talking about trading bro. Bullshit itu sih. Oke, lanjut bro. Terus? Ya, jadi semenjak gue jump tuh di narasinya NFT, akhirnya jadi benar-benar kecemplung basah bang. Kecemplung basahnya benar-benar. Ya akhirnya lo harus punya NFT-nya ya kan. Akhirnya gue join ke beberapa NFT community. Dari situ akhirnya kita ketemu sama Web3 enthusiast yang dari global, nggak cuma Indo doang. Gitu. Akhirnya ada interaksi dari kita ke mereka juga. Gitu. Jadi akhirnya makin kecemplung basah ya di Web3 gitu. Makin gak bisa keluar ya, masuk ke dalam lumpur hidup ya. Nah di situ setelah dari Crypto Exchange gue join ke salah satu NFT launchpad di Indonesia yang launch beberapa NFT collection juga gitu. Ada yang dari Indonesia, ada yang dari global juga gitu. Jadi kita bantuin nge-launch mereka, NFT mereka, kita bantu mereka untuk penetrasi ke community. Berhasil NFT-nya berhasil bang gitu. Berapa pencapaiannya sampai berapa? Kita pencapaian kita yang udah kita raise itu kurang lebih $1,5 juta ya. $1,5 juta. Buat beberapa NFT collection yang kita bantu. Oke. Tapi nanti jadi setelah lu masuk ke dunia berarti lu ada hubungan ke art, kemudian lu masuk NFT, kemudian bangun NFT launchpad gitu ya. Dan itu projectnya global and regional gitu ya, lokal. Alright, so mungkin lebih spesifik tentang NFT nih bro. Sebelum kita bicara tentang nanti bagaimana sih cara masuk sebuah project, bangun dari bawah hingga jutaan dolar. Tapi kita nih mau gali dulu di NFT ini sendiri. NFT sendiri kan udah banyak bisa dibilang bisa berkurang lah ini sekarang antusiasmenya ya. Betul. Karena itu tadi, karena semua sistemnya itu menggunakan their own native token ya kan, di mana token-tokennya ini kan nilainya jatuh semua. Betul. Hampir minus ya 90% gitu ya. Sehingga mereka harga-harga dari NFT ini juga ngikut gitu ya. Tapi balik lagi gua tanya bro, bahwa ke lu sendiri nih, di NFT itu sendiri utility yang paling oke itu apa sih? Dan perlu nggak sih ya ada utility dalam NFT gitu? Menarik bang pertanyaannya. Jadi emang sebenarnya majority dari NFT community itu sebenarnya their focus sebenarnya tuh untuk building their own community gitu. Nah, hampir semuanya kalau ditanya pasti pengennya punya
community mereka sendiri pasti gitu ya. Oke. Ntar on top of that mereka akan tambahkan beberapa use case tertentu gitu kan ya. Kenapa sih pertanyaannya mereka pengen punya community itu sendiri? Karena the moment you have your own community, ya you can build anything you want kan Bang Hafiz itu kan. Lo kalau udah punya community, later on lo bisa build produk A, produk B, produk C yang udah ada supporternya gitu. This community itu bisa jadi your early supporter sebenarnya kan. I see. Your early investor itu sebenarnya your community, first community sebenarnya. Gitu. Jadi sebenarnya back then ya mungkin kalau pertama kali NFT muncul sifatnya spekulatif. Iya. NFT muncul, wah nih NFT ini muncul orang beli. Itu kan sifatnya sangat-sangat spekulatif Bang. Iya. Tapi karena tidak ada base-nya juga kan. Betul. Misalkan nih harga sebuah NFT dibuat 1 ETH misalkan. Betul. Karena kan kita menjadi pertanyaan kan. Betul. Apa dasar dia buat 1 ETH? Nggak ada kan. Cuman balik lagi bro. Lukisan Mona Lisa itu miliaran dolar. Emang pertanyaannya apa dasar? Betul. Ya walaupun memang dia punya history kan. Punya history dari sebuah lukisan itu ada historinya. Nah sekarang NFT ya balik lagi kan. Ini ada historinya juga gitu. Betul. Jadi kalau gue bilang sih, we are not just selling the art, kita jual history di sana. Betul. Iya nggak sih? Betul. Kita jual history. Betul. For some NFT collection, yes, they do sell the history Bang, betul. Tapi for some NFT collection enggak, ya kan? For some NFT collection, I don't think mereka sell history yang kayak Bang bilang barusan lah, gitu. Iya. Mereka trying to build their own community yang mereka nantinya mereka pengen punya produk mereka sendiri later on. Later on ya. Gitu. Dan mostly kan mereka masuknya ke game, mostly ya. Yang kebanyakan nggak jadi. Iya. Yang kebanyakan nggak jadi. Gitu Iya. Jadi emang ada yang menggunakan NFT sebagai untuk nge-building their first community, their first early supporter mereka, gitu ya. Ada juga yang menggunakan NFT sebagai crowdfunding juga kan. Nah ini. Supaya bisa dapetin capital mereka untuk building the project. Betul. Gitu. Which is nggak ada yang dijalanin, gitu kan. Oke. Majority nggak menjalankan itu semua. Iya. Nah, jadi inilah bro, waktu zaman gua kan di 2016-2017 itu kan kita udah terkenal dengan nama ICO lah ya. Betul. Jadi waktu Ethereum dibangun jalan, kemudian orang buru-buru nih mau tergesa-gesa semua build project di atas Ethereum waktu itu ya. Nah, jadi hampir setiap hari itu ada ribuan project berbasis ICO, Initial Coin Offering gitu ya. Betul. Nah, wah gila bro, itu nilainya hampir billion dollar bro, billion dollar, dan itu sangat membantu ya ekosistemnya si blockchain itu, kriptonya, Ethereumnya, Bitcoinnya itu jadi cepat berkembang, mass adoptionnya. Betul. Nah, walaupun memang habis itu memang turun karena memang semua jual kan, karena udah untung ya kan, mereka jual semua. Masuk narasi berikutnya itu NFT tadi gitu ya. Nah di NFT ini benar yang lu bilang, namanya jadi INO, ya kan, Initial NFT Offering. Nah mostly mereka memang menjual karakter-karakter art mereka untuk membangun project masa depan. Betul. Mostly project mereka mungkin bisa dibilang games ya kan, dimana mereka menjual karakter-karakter ini di early stage. Nah, jadi penjualan dari NFT ini akan mereka gunakan untuk membangun project mereka. Betul. Ya, itulah yang disebut dengan crowdfunding gitu ya. Nah, makanya gue setuju sama Bro Nail tadi bahwa the early investor itu adalah komunitasnya. Betul. Nah, jadi kalau komunitas ini yang bersatu, mereka beli NFT kan secara tidak langsung kan mereka sebagai investor kan. Betul. Untuk membeli si NFT ini. Betul. Nah, mungkin agak berbeda jauh dengan si token yang berbasis koin tadi. NFT itu kita kayak beli satu harganya sekian gitu. Betul. Dan ini ownershipnya hanya satu. Betul. Dan sifatnya kan langka ya, terbatas. Mungkin diproduksi hanya 1.000 gitu ya. Betul. Kayak BAYD ya yang paling terkenal ya. Nah, itu hanya 1.000. BC itu nilainya hanya 1.000 doang yang mereka create, tapi nilainya hampir berapa puluh juta dolar gitu ya. Nah jadi kira-kira bro, kalau menurut lo lah ya, sebagai orang yang sekarang udah masuk ke dalam visi di dalam dunia Web3, kira-kira crowdfunding berbasis komunitas ini lebih menarik nggak sih
dibandingkan dengan model-model Web2 yang ada visi-visinya mereka injek saham gitu ke dalam suatu perusahaan startup. Menurut lu mana sih yang lebih bagus gitu bro? In my opinion bang, kita bisa lihat sebenarnya mostly ya kalau kita lihat di Web2 industri gitu ya, cukup banyak Web2 startup di last cycle di beberapa tahun lalu, banyak banget startup yang dapat funding gitu ya. Iya. Tapi somehow visinya bingung, exitnya di mana? Gitu. Oke. Kenapa? Karena ya 90% lebih startup gagal dibandingkan yang 10% gitu kan. Iya. Bahkan 1% mungkin. Mungkin hanya 1% mungkin yang berhasil tembus. Ya iyalah di Kakon gitu kan ya. Iya kan? Yang ke unicorn segala macam ya kan? Gitu ya. 1% The rest paling. of it sebenarnya visi-visi bingung, exitnya Kapan, iya. Ya, at the end visi juga harus exit bang. Iya, Indian mereka harus exit. Karena investment. Itu kan investment kan? Bukannya yayasan kan? Iya, bukan yayasan. Apa jadi at the end mereka harus exit dan itu sebenarnya tidak mulai saturated bang di Web2 industry gitu. Dimana mulai ya mulai nggak seksi lagi sih ya. Yes, mulai nggak seksi lah bang. Ya kan kita udah lihat sendiri lah. Sekarang ya visi-visi yang udah misalkan yang inject ke beberapa startup kan juga udah redup semua kan. Betul. Makanya belakangan untuk dapetin funding cukup susah sekarang. Iya betul. Ya. Dibanding dulu ya. Betul. Nah kalau di Web3 sendiri gimana compare? Kalau kita compare to the Web3 industry, sebenarnya ada beberapa cara kan bang ya. Dimana ada project yang emang trying to convince the chain gitu ya through hackathon misalnya. Kalau oke, this is the product yang kita mau bikin misalnya, mereka lakukan pitching gitu kan ya. Mereka present ideas mereka dan mereka dapat grants. For example mereka dapat grants ya. dari chain apapun yang baru bikin lah biasanya. Iya. New chain ya. Oke. Tapi the thing is mereka pikir after dapat grants itu selesai gitu kan. Padahal enggak gitu. Masih banyak PR yang harus mereka kerjakan setelah dapat grants tersebut. Karena at the end, kenapa kripto tadi di awal gue bilang bang, kripto ini seksi banget gitu karena komunitasnya berbeda compare to other industry. Iya. Nah, hal itunya nggak boleh dilupain bang, bahwa ketika kita creating the innovation di Web3, tapi kalau nggak ada komunitas yang merasakan inovasi yang lo bikin, merasakan spirit yang lo lagi mau lo sampaikan ke mereka, at the end produk yang lo bikin through hackathon juga sampah ya. Ya jadi hilang gitu aja gitu ya. Kenapa? Karena at the end nggak ada yang pakai. Because impossible to forcing the Web2 people gitu ya untuk pakai produk yang dibikin di Web3 itu susah banget bang. Karena coba bayangin bang, lo ikut hackathon, lo ikut hackathon, lo dapet grants, ya kan? Abis itu lo nggak gandeng komunitas Web3. Kira-kira abis lo dapet grantsnya, lo bikin produknya, siapa yang bakal pakai produk lo bang? Kayaknya biasanya sih buat produk baru untuk ke hackathon yang lain berikutnya. Biasanya gitu bro, biasanya. Betul. Nah jadi maksud gue adalah, jadi ya itu tadi kan berbeda antara developer sama builder. Betul. Nah, kalau developer yang kayak tadi bro, habis hackathon dapat grant, bikin lagi untuk grant berikutnya. Seperti itu. Ya jadi emang maksud gue adalah barrier to entry-nya Web2 people. Untuk pakai produk yang dibikin tadi di hackathon tadi, kan nggak mungkin bang. Susah banget kan nge-onboard orang. Iya, susah banget ya. Makanya butuh komunitas tadi supaya mereka lah sebagai early adapter kan gitu ya. Mereka lah yang sebagai early adapter. Sebagai pemakai di awal ya nggak sih. Betul. Mereka yang udah jump to the Web3 space juga. Iya, jump to the Web3. Iya. Tadi balik ke pertanyaan abang kan. Iya. Produk-produk yang dapetin support dari community sama mereka yang satu lagi yang visi.
yang hanya melalui visi hanya bang. Jadi yang hanya melalui visi. Oke. Jadi sebenarnya yang paling baik ya keduanya. Jawabannya adalah keduanya. Oke. Kita bisa convince visi untuk bisa dapetin funding untuk kita bisa develop the product, kita bisa go to market gitu ya. At the same time, kita juga harus building our own community supaya mereka lah nantinya yang menjadi our early supporter, mereka lah yang bakal menjadi user kita, gitu our consumer gitu. Kan? Jadi nggak boleh dipilih bener ya bang. Which is sebenarnya kan kalau di Web3 itu kan karena tipenya bakalan harga suatu token naik. Betul. Gitu kan. Di tipenya sebenarnya early adopter ini bisa dibilang walaupun mereka sebagai user, sebagai consumer, mereka juga sebagai investor bro. Betul. Iya kan? Betul. Mereka juga bisa pada sebagai akhirnya kan mereka investor. Kenapa? Karena katakanlah mereka keluarkan duit 100.000 gitu atau 1 juta di awal gitu, bisa tiba-tiba menjadi 10 juta atau 100 juta in the end mungkin 2 atau 3 tahun lagi kan. Itu mungkin kalau masih di zaman NFT bang ya. Ya kan? Kayak orang kenapa tadi early community ini bisa dibilang quote unquote sebagai early investor juga karena dia beli NFT-nya juga di awal. Iya, dia beli juga. Iya. Nah, cuman kan currently mulai sedikit bang yang pakai cara itu. Gitu. Karena kenyataannya banyak yang udah berusaha menjadi early investor through NFT project, ternyata nggak dibikin project yang sampai habis. Gitu. Akhirnya jadi nol ya, zero investmentnya. Kenapa? Karena mereka cuma fokus untuk building di community, tapi mereka gagal bang. Gagal untuk membangun produknya. Kan? Gagal. Nah, makanya tadi jawaban gue adalah baiknya dapetin keduanya gitu. Convince the visi, convince juga community and build your own community supaya mereka bisa jadi your early supporter gitu. Karena matters banget bang. Di Web3 untuk jalan sendirian sih nggak bisa. Kita harus kolaborasi lah. Betul. Harus kolaborasi dan kita harus dapat support penuh dari community kita. Gitu. Kalau nggak dapat support, ya siapa lagi yang mau support kita? Gitu, betul. Nah, in this case makanya kalau belakangan tuh NFT, sekarang nih yang jadi early investor tuh kalau mereka bisa ikutan investmentnya di early round. Contoh bang. Early round. Ada Web3 project baru. Iya. At the end kan yang namanya Web3 project, whether itu GameFi, whether itu Metaverse, SocialFi, RWA, AI, RWA, AI. So many. At the end mereka pasti create their own token. Iya kan? Iya. Kalau dulu mereka bikinnya cuma sampai NFT doang, kalau itu mereka mereka launch their own token. Iya. Yang jadi masalah nih bang. Iya. Banyakan yang bisa jadi early investor di sini, itu hanya mereka orang tertentu, hanya mereka yang punya privilege bang. Contoh bang, dulu yang bisa ikut ICO Ethereum semua bisa bang sebenarnya bang, semua bisa, retail bisa ikutan ICO Ethereum, karena at the end di open, at the time di open Kalau sekarang, contoh ada chain baru deh bang, gitu ya, ada Bera Chain. Abang bisa ikut gak participate di early roundnya Bera Chain misalnya? Gitu. Belum tentu. Iya, belum tentu. Iya. Ataupun any other, ini ada project lain lah. Itu kan chain L1, L2 lah misalnya gitu. Iya, chain L1, L2. Ataupun misalnya GameFi deh gitu. Katakanlah ada GameFi baru gitu ya, yang mereka udah berhasil dapetin traction dari visi. Iya. Mereka juga udah kuat community-nya gitu ya. Iya. Terus mulai kedengeran di komunitas, mulai kedengeran nih, ini ada project GameFi A gitu ya. Kira-kira Abang Mel bisa ikutan nggak? Belum tentu bang. Belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena basically untuk kita sebagai retail community gitu bahasanya, mau bisa participate di early stage investmentnya setiap project yang promising. Iya. Itu sebenarnya in terms of ticket size bang, itu gede banget buat kita retail. Buat kita retail ya. Ticket size untuk kita bisa participate di early round mereka, itu buat ukuran retail terlalu besar bang. Sampai berapa? Ratusan minimal ribu? $100,000 lah. $100,000 ya? Buat bisa ikutan. Nah, berikutnya bang, sekalipun bang, lu punya duitnya, belum tuh bisa ikutan bang.
Belum tentu juga ya. Belum tentu bisa. Oke. Kenapa? Karena si project, si giveaway tersebut akan milih ini orang kira-kira notable person enggak? Ini orang siapa ini orang nih? Oh. Ini angel investor siapa ya? Ini dari mana? Dari Indodax kah? Atau dari visi manakah? Oke. Atau dari government manakah gitu? Ya kalau lo orang government mungkin tentunya diterima gitu kan ya. Iya. Pertanyaan tapi ini siapa? Berarti gitu. punya uang juga belum tentu bisa masuk. Lu harus punya ini dong, kayak punya notes istilahnya reputasi lah. reputasi juga di belakang. Background lu siapa tuh mereka akan do diligence bang, background checking. Oh, background checking juga ya. Oke. Luar biasa ya. Jadi di fase sekarang untuk bisa ikutan itu susah banget bang. Oke. Nah biasanya bang, setiap project-project itu selalu punya kan round yang mereka kan angel round. Oke, angel round. Terus ada pre-seed round. Iya. Ada seed round. Private round. Terus private sale ada kan? Private sale, public sale. Iya. Sampai mereka TGE. Tapi sebenarnya ada lagi bang, satu lagi bang. Apa itu? KOL round. Oh ada juga KOL round ya? Ada juga KOL round. Saya baru tahu ini. Ada KOL round yang dipakai untuk bagian promosi proyeknya mereka ini. Nah bang, ini bang yang menarik adalah kita retail community, especially di Indo bang ya. Oke. Itu denger project ini ketika udah mulai di-influence sama KOL ini bang. Oh, oke. Ketika mereka udah dapat back mereka di KOL round mereka. Oke. Jadi bayangin bang, mereka dipom-pom di sini. Iya. Di saat KOL ini nggak harus Indo bang. Iya. KOL global juga melakukan ini. Mereka mempom-pom token yang mereka udah invest melalui KOL round mereka. Yang nantinya retail bisa ikutan investnya di Checkzone. Oh di Checks ya. Checks. Padahal kan ini roundnya udah panjang ya. Roundnya udah segini banyaknya. Udah panjang ya. Checks itu kan udah terakhir kan? Udah round terakhir ya. Udah terakhir bang. Udah terakhir ya. Jadi valuasi udah naik berkali-kali lipat. Harga juga udah naik. Iya. Retail masuk. Iya. Jadi exit liquidity bang. Iya. Itulah yang kenapa yang terjadi di beberapa project terakhir tuh kalau abang ikutin lah. Iya. Apa dibilangnya harganya nyusruk semua dari atas. Iya nyusruk gitu semua ya. Karena Checks itu udah terakhir. Exit. Itu udah muara terakhir ke lautan. Ini pada exit bang. Iya pada exit yang lah. Yang investasi ini pada exit. Pada exit semua. Iya. Pertanyaannya bang, salahnya di mana bang? Gak ada yang salah sih menurut gua. Salahnya tuh kita aja yang kita nggak dapat informasinya. Masuknya di sini bang. Oh iya. Masuknya di paling ujung ya. Kenapa lu nggak masuk di sini bang? Ya itu tadi informasinya kan terbatas. Kita nggak tahu karena kan katakanlah kita hari ini ada 1000 token ya. Kita nggak tahu kan 1000 ini yang mana yang akan benar-benar serius. Betul. Sampai ke Checks kita nggak tahu bro. Sekalipun tahu bang. Nah sekalipun tahu. Lo nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk juga seperti yang lu bilang tadi penjelasan tadi kan. Dan kemudian apalagi ya gue juga udah coba dulu misalkan 5 tahun lalu coba kan. Itu paling hanya berapa ya? Hanya 4 gitu ya. 4 dari 100 yang kita invest yang masuk Checks. Which is itu kita bisa nunggu sampai 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun gitu loh bro. Betul. Which is kita kadang-kadang kan udah lelah ya. Sampai kadang-kadang punya suatu teori kalau ya udah kalau beli token hari ini yang model-model pre-sales udah anggap aja itu mati, kubur. Betul. 3 tahun lagi baru lihat. Betul. Nah kenapa? Karena kalau kita nggak sabar ya kita ya udah naik dikit jual. Betul. Naik dikit jual. Padahal yang naik itu masih 30%, 40%. Betul. Sementara kalau kita bisa nunggu 3 tahun, 4 tahun, bisa 3.000 kali bro. Betul. 3.000 kali. Betul. Itu kita nggak usah dengar satu cerita ya. Kalau kita banyak lihat di X gitu ya. Itu banyak sekali orang-orang yang modal misalkan $1.000 jadi $1 juta. Itu banyak sekali bro di luar sana. Banyak setujunya bang. Karena iya kan? Tadi abang mention kalau mereka yang participate di early stage. Iya. Itu mostly bisa nunggunya bisa sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun. 3 tahun iya. And that's actually sebenarnya the real investment bang. Iya, the real investment. Kalau lu masuk sekarang besok mau kaya, malu judi bang. Judi. Iya gak? Kalau untung. Namanya juga investasi. Mana ada yang lu masuk sekarang besok lo kaya? Iya. Namanya tapi kan nilai investasinya kan berkali-kali lipat. Betul. Iya kan?
Ya itu yang namanya investasi kan Bang. Betul. Lo masuknya di harga bawah, Iya. lo exitnya di harga tinggi dong. Itu namanya investasi, betul gak? Iya, betul. Nah, ini sebenarnya juga jadi PR tokenomics untuk bisa mengedukasi ini Bang. Gitu. Di mana di investasi di kripto, di Web3 itu ada sekian round. Iya. Ada KOL round. Ada listing di CEX, ada di DEX, ada di CEX. Ada di CEX, iya. Kalian kalau punya uang lebih, jangan investasi mulai di sini. Iya. Buat project baru. Kalau udah Bitcoin ya beli di CEX ya kan. Itu udah pasti karena kan itu udah listing, Bang. Udah dimiliki oleh semua orang lah. Iya kan. Jadi jangan kalau project baru jangan nungguin di sini sebenarnya. Kalau kita mau explore masih ada nih round-roundnya. Ini yang orang belum tahu. Dan ini makanya selalu banyak mengeluh ya orang teman saya kasih tahu dia ke kripto lah. Ya mostly pertama trading ya. Dia taunya Indodax dulu. Nah, abis itu dia nggak mau main lagi bro. Ya itu tadi. Nah dia lihat mungkin di awal pertama kan ada new listing. Betul. Kan nilainya kan langsung ribuan dolar kan, ribuan persen kan. Nah ketarik lah. Jadi situ. Begitu masuk. Besoknya kan udah dung kan. Abis itu dia kayak merasa kayak gue jebak bro. Iya. Kayak gue rasa aduh lu bilang salah lo Bang. Hah? Iya kan? Jadi seakan-akan salah gue gitu loh. Padahal bukan. Ya dia nggak paham gitu loh. Gue bilangnya hanya beli Bitcoin sama Ethereum lah. Yang istilahnya udah pasti gitu loh. Dia beli sama ya terkecoh sama yang new listing tadi. Betul. Padahal kita udah cerita bahwa yang new listing tadi ya memang itu udah exit, itu tempat mereka exit. Betul. Betul Bang. Nah itu sebenarnya mirisnya kenapa? Karena kita dengerinnya pas KOL pada mulai mempromosikan token yang mereka udah punya backnya mereka. Which is mereka udah punya sebenarnya. Mereka udah punya di harga itu. Iya. Nah ini menarik ya Bang. Ini yang coba Tokenomics tawarkan sebenarnya. Bahwa kita dengan nama Tokenomics, dengan beberapa project portfolio yang udah kita invest juga, dan ada nama Indodax di belakang kita. Karena kita fully backed by Indodax. Itu meng-allow kita untuk bisa dapetin opportunity di project baru yang promising. Dan tentunya terkait dengan minimum ticket size, for sure kita bisa afford. Iya. Berapa emang minimum? Minimumnya 100.000 di luar sana. 200.000. Untuk kita bisa participate. Katakanlah kita bisa participate 200.000, kita masuk 200.000. $200 kita masuk. Nah, that $200.000. Iya. Kita bagi Bang opportunity ya Bang ke retail community Indonesia Bang. Bukan buat kita Bang. Kita bagi ke mereka retail community Indonesia yang pengen. Yang pengen participate di early round. Nah berarti modelnya ada modelnya ya bro, kayak crowdfunding itu gak? Enggak karena kalau crowdfunding seakan-akan project ini melakukan crowdfunding. Namanya crowdfunding Bang, artinya membutuhkan dana dari crowded, betul gak? Iya. Dari crowd. Dari kebanyakan orang ya. Betul. Artinya mereka butuh dana dari crowd ini kan? Iya. Kalau ini lain hal ya Bang. Mereka sudah berisik di luar sana. Di community Web3 global juga udah well known. Iya. Kita ketok pintu Bang. Bro, gue mau minta alokasi dong. Buat gue invest, boleh nggak? Iya. Beda loh Bang. Sama crowdfunding tuh beda konsep. Beda konsep ya. Maksud crowdfunding tuh duit gue nol. Gue belum jadi siapa-siapa. Belum didengar. Gue mau crowdfunding dong tempat lo. Iya. Maksud gue gini bro. Karena kan Tokenomics namanya udah gede. Kemudian backed by Indodax juga udah gede gitu ya. Dengan aset triliunan rupiah. Artinya ketika lu masuk ke dunia Tokenomics ini, yang which is menurut gua nih, bisa nggak kalian buat sistem di mana kalian yang mengetok pintu ke beberapa project-project yang promising, yang mungkin 3 tahun lagi ribuan kali gitu ya. Nah itu adalah tugas Tokenomics nih. Kira-kira untuk melihat, menganalisa dan lain-lain. Dan termasuk juga punya power nih untuk mengetuk pintu mereka. Kita masukin 500.000, 300.000, 400.000. Tapi maksud gua di belakang ini bisa nggak kira-kira Tokenomics kayak membuat suatu sistem, which is kayak
ini ada project yang sangat menarik. Nah, kalian mau invest di early stage nggak? Nah, ini maksud gua bro. Dalam artian mungkin ya porsinya katakan menuju ke 500k. Mungkin porsinya kita mungkin bagi 3:2. Jadi 300k dari tokenomics semua, 200k ini dari publik yang memang percaya gitu bro akan tokenomics sendiri. Kalau menurut gue sih ini sangat menarik sih bro. Ini gimana kira-kira? Apakah ini konsepnya yang kalian lakukan atau mungkin berbeda dengan apa yang gue pikirin? Gimana bro? Oke, jadi untuk konsep yang abang tadi sampaikan, that's actually apa yang kita punya hari ini. Salaman dulu. Jadi nice, itu adalah platform yang kita punya. Oke. Dimana, tapi ini sorry ya, ini disclaimer, kita nggak ada pernah cerita loh tentang hal ini. Jadi ini kayaknya idenya sama. Jadi ini Fibonacci-nya sama. Oke. Jadi secara platform kita memang menyediakan, guys, ini ada project-project yang sudah kita kurasi, yes. Ini ada project-project yang kita dapat alokasinya. Oke. Kita masuknya di round apa kita kasih tahu? Di pre-seed kah? Di seed round kah? Di angel round kah? Atau kita dapat KOL round? Kita juga pernah bang dapat di KOL round. Karena kita telat masuknya. Jadi kita dapatnya di KOL round. Ada juga. Dan itu kita buka-bukaan. Kita masuknya di KOL round, kita masuknya di pre-seed round. Kita masuk di harga yang berapa per token. Di saat FDV mereka berapa juta dolar. Kita kasih tahu semua. Siapa tim di belakangnya, siapa advisernya, siapa visi-visi lain yang lebih gede daripada kita yang udah invest ke sini. Kita kasih tahu semua bang. Di platform kita, di Telegram kita kasih tahu semua bang. Oke. Nice. Mereka tinggal participate, start from $10 bang. Iya. Lo bisa jadi early investor bang di promoting project di Tokenomics hanya perlu $10. Betul. Start from $10 ya. $10 ya. Yang tadinya minimum tiket CC 100.000. 100.000 betul. Lewat Tokenomics $10 bang. Ini kayak model ETF mini bro. Betul. ETF ini betul. Ini model ETF mini bro. Betul. Mutual fund, model mutual fund mini. Betul. Nice. Dan ini emang menarik sih. Ini gak usah lama-lama bro. Apa tuh? Langsung launching aja. Sudah launching abangku. Oh sudah launching. Berarti ini Tokenomics sekarang. Berarti ini kelemahan dari marketing ini. Abang tidak ini kelemahan marketing. Jauh-jauh ini abang. Dalam dunia marketing, user itu tidak perlu tahu bagaimana informasi itu mereka dapatkan. Betul. Tapi justru mereka, lu tahu nggak, amplified sebuah project itu adalah keberhasilan sebuah marketing. Berarti gue marketing gagal guys. Gagal guys. Artinya gue akan cerita nih ke orang lain, bro, lu tahu nggak gini-gini, Tokenomics gini nih. Nah ini keberhasilan bro. Tapi kalau gue masih nanya, what's your project? That's fail. Still fail. Failed guys, failed. Tapi mungkin melalui Belpots ini bro, ini suatu pencerahan dan ide gagasan yang baru, ya kan? Ya semoga lah ya abis ini akan banyak lagi nih. Betul. Oke. Tapi udah launching dan sudah live ya? Oke, jadi gue update sedikit bang. Oke. Jadi emang kenapa sih bang gue gak melakukan marketing sampai luar sana dulu? Ada reasonnya bang. Alright. Ya mungkin gue gak perlu jelasin detailnya, cuman on high level. Mungkin beberapa dari teman yang nonton podcast Blade Plus ini mungkin udah tahu kalau Tokenomics udah pernah dibangun tahun 2018. Mereka udah punya produk A, B, C, D. Dengan tim yang lama ya bang ya. Tim yang lama. Manajemen yang lama ya bang. Bukan eranya gue nih bang. Ketika kita mengganti manajemen, the whole things ya. The whole manajemen semua ganti bang. Dari nol. Kita build dari nol, produknya kita pikirin dari nol, kita cari problemnya which is Tadi problemnya yang coba kita solve. Gitu ya. Menurut gue sih ide yang bagus sih. Tapi kenapa harus pakai nama Tokenomics? Nah, mereka emang di situ bang. Ketika kita berunding dengan Pak William. Sebagai salah satu foundernya dulu. Dan juga Wildan abang ketemu Wildan lah. Iya Wildan ya. Kita discuss bertiga bahwa kalau ditanya lebih gampang mana bikin brand baru atau lanjutin yang udah pernah mati, betul gak bang? Lebih gampang mana bang? Lebih gampang bikin baru bang. Bikin baru ya.
dosa-dosa lama juga nggak ada yang Nggak lihat. ada yang tahu ya. Cuman justru di situ Bang menariknya Oke. dari Pak William. Honestly speaking, in my personal opinion, Iya. beliau lebih pilih melanjutkan apa yang sudah pernah dibangun Oke. dan memberikan solusi ini Oke. secara gratis buat token holder kita Bang. Oke. Setuju Jadi sih. instead of gue bikin baru aja, terus menutupi dosa yang lama, enggak. Oke. Kita buka-bukaan Bang. Ya, Emang ya. token holder pernah ada dulu 2018. In terms of product mungkin belum fit enough dengan market. Iya. Dan mungkin previous management juga mungkin belum tahu Oke. how to market in How to Web3. market, karena waktu itu memang zaman kita ya baru belajar kan, Betul. baru tahu industri itu seperti Siapa apa. sih Bang yang bisa 2018 Iya, bisa bikin itu benar, selain benar. Vitalik Bang? Gak ada yang bisa Bang. Iya, nggak ada. Iya kan? Iya. Jadi gue juga bisa maklum kenapa Iya. manajemen yang dulu pun juga belum tahu how to market di How to Web3. market. Malah ya mungkin mereka di other side ya how to collect fund ya kan. Betul. Nah, Oke. in this case kita mencoba untuk mengkomunikasikan ini dulu Bang ke komunitas kita Bang. Iya. Menurut gue sih ini udah honestly things ya yang dilakukan oleh kalian sih ya. Karena ya kayak kejadian kemarin kan yang hacking Indodax juga kan ya tetap aktif kan. Pak William sama Pak Oscar kan ya aktif lah bagaimana mereka menjaga bahwa dana dari nasabah aman sih. Betul. Jadi ya mudah-mudahan ini sih salah satu pencerahan baru sih dari Indodax Group juga ya. Nah jadi gue berharap sih memang dengan ide yang tadi tuh gue yakin sih lebih mature gitu loh, Bu. Lebih mature dan lebih interested dibandingkan yang dulu-dulu ya. Betul. Karena memang kalian sendiri kan udah tahu marketnya, sudah fit and property dan ya kalian ada di dalamnya gitu loh. Betul. Kalian ada di dalamnya. Jadi ya it's okay bro, it's okay. Ya. Iya, jadi melanjutkan yang tadi Bang, kenapa kita nggak keluar dulu, nggak keluar komunitas kita, Oke, karena oke. kita merasa kita punya tanggung jawab Iya. terhadap komunitas kita dulu Bang. Dulu. Karena komunitasnya ada Bang. Oh, oke. Jadi dari 2018 mereka bikin Iya. sampai mereka mati suri, itu komunitasnya masih ada di Masih situ ada Bang. bro. Gue pernah kok orang-orang 10 kan istilahnya kan 10 Betul. ya. Masih ada bro. Jadi instead of gua keluar, gua mau coba kasih penjelasan, kasih benefit ke mereka dulu Bang. Oh, oke. Dan kita so far by far di kita tuh baru launching lagi Bang tuh bulan Juni Bang. Juni kemarin. Juni kemarin. Oke. Jadi kita build produknya bulan April, Mei, Juni kita launch. Juni launching ya. Kita relaunch produk ini. So far kita udah punya 8 project yang sudah kita invest. Oh 8 ya, oke. Kurang Mostly lebih 8-nya project luar ya? semuanya luar. Oke, semuanya luar. Semuanya luar. Oke. Cukup notable di Web3 projects. Oke. Visi-visi yang participate lain juga nama-nama besar. Jadi Oke. kita istilahnya follow the smart money Bang. Jadi Iya. kita follow kemana uang visi gede pergi ya kita ikutin Iya. aja basically. Ada kalau istilahnya di lapangan bro, ijuk bro. Ijuk apa tuh Bang? Ikuti jejak uang kemana? Ijuk. Iya bro. Ikuti Iya. jejak uang kemana. Iya. Boleh. Benar Jadi juga, itu benar. salah satu kode di lapangan. Betul. Itu salah satu kode di lapangan. Ijuk katanya. Oh, ikutin jejak uang kemana? Banyak benar ya. Nah ya selama ini berarti kan kita kurang lebih udah mau jalan 4-5 bulan lah Bang ya. Gitu ya. Oke. Jadi the most important thing sebenarnya tuh kita mau coba kasih utility ke token holder kita Bang. Sebenarnya itu Bang. Oh, utility-nya apa? Tadi dengan lu bisa ikutan participate di early stage investment tadi. Karena yang bisa hanya yang punya token 10 Bang. Oh, Untuk lu bisa participate ke early stage investment tadi yang Oke. kita udah pilihin project-projectnya. Iya. Yang udah kita ketok-ketokin pintunya Bang. Tapi masih bisa beli 10-nya masih bisa. Masih bisa. Masih bisa, oke. Bisa beli di Indodax, bisa Oke, beli berarti di memang Uniswap. harus istilahnya investasinya dalam bentuk 10 lah ya. Atau yang 10 Mungkin yang kurang lama. tepat Bang. Lebih tepatnya adalah
kita mau jadikan Iya. token 10 sebagai akses Oh, privilege oke. buat mereka yang punya token Tapi kalau 10. sekarang ini informasinya Ten sendiri, ini kan masih menggunakan smart contract yang lama dong. Kita sudah migrate ke base, Bang. Oh, sudah migrate ke base. Kemudian migrate ke base-nya itu total berubah. Maksudnya mulai dari total supply chain. Enggak, semuanya sama. Semua sama. Mereka bisa migrate atau nge-bridge lah token mereka ke base. Oh, dulu kan Atau di ERC kan? Simply, Dulu di yes, ERC. betul, dulu di ERC. Atau Artinya simply dari Indodax, Bang. berarti ini migrate-nya ini maksud saya gini, dari si ERC kemarin mereka pindah ke base. Betul. Oke, tapi tidak double kan? Tidak double spending kan? Nggak double. Jadi Oh, mereka mereka simply bikin. tinggal withdraw 10 mereka dari Indodax Ya. melalui jaringan base. Udah. Oh. Kalau yang ada di Indodax. Kalau yang ada di wallet, Wallet pribadi? kalau di wallet pribadi mereka bisa bridge Oke. lewat bridge yang ada di base. Oh, Office pakai yang ada apa? di base, super Pakai- bridge. Oh, super bridge. Oke. Atau mereka lempar ke Indodax terus WD ke Oh, mereka ini ya ke Indodax dulu. deposit ke Indodax. Deposit ke terus Indodax, withdraw baru ke Indodax. base. Oke, Indodax sudah menyediakan itu ya. Sudah menyediakan. Oke, nice. Nah. Kalau sekarang berapa supply-nya ya total? Supply-nya itu Supply token 10-nya itu sendiri. 200 Sama. juta. Sama kayak dulu ya? Sama. 200 juta ya? Sama. Oke, 200 juta. Harganya sekarang berapa? Harganya sekarang mungkin 450 ya. Rp450. 450 rupiah. Satu 10-nya ya? Satu 10. Oke. Ya jadi emang Oke, apa? oke. Balik lagi Bang. Tadi ini adalah bentuk kita mau kasih benefit buat token holder kita. Oke. Salah satunya untuk participate di early stage investment kita. Oke. At the same time token holder kita juga dapat launch pool. Iya. Jadi mereka yang punya token kita di bulan I guess Agustus kalau nggak salah Bang, kita udah bagiin kurang lebih $60,000 untuk pemilik token holder 10 kita. Dapat token salah satu yang kita invest ke proyek tersebut for free. In upcoming months, November ini mungkin Bang, kita bakal kasih lagi ini alpha Bang. Jadi kalau punya token 10 bakal ada another launch pool dari kita. Berarti kayak model-model BNB ya? BNB Binance ya? Mirip ya? Iya kan? Jadi yang punya tokennya di staking di smart contract kita akan dihitung berdasarkan proporsinya. Oke. Mereka akan dapat Oh di staking ya? Staking di smart di contract kita. 10-nya. Di platform kita Bang, staking. Iya, 10-nya di staking kan? Betul. Artinya di hold kan? Betul. Oh, oke. Staking itu dapat launch pool juga Bang. Jadi selain dapat privilege access tadi untuk early stage investment, mereka juga potensial dapat launch pool dari. Tapi informasi pembagian dari token-token ini ada? Ada di Telegram. Ada informasinya? Ada di. Enggak di dalam dashboard gitu? Ada ya? Maksudnya tentang transparansi sih. Maksudnya gini. Nah, katakan Tokenomics ngetop pintu ke salah satu proyek ini masuk 500K, ya kan? Kemudian dari hasil katakanlah round dari si Tokenomics katakanlah terkumpul hanya 100K gitu ya. Nah, 400K kan di backup dong sama kalian kan? Betul. Nah, berarti kan ada transparansinya enggak? Misalkan dari total 500K ini mereka bagi misalkan 1 miliar token. Betul. Nah, akhirnya dibagi dong antara mungkin 70%, 30% gitu. 30% token ini masuk ke si retail. Nah, itu ada transparansinya semua kan? Ada semua di platform kita Bang. Ada ya? Ada semua, Oke. terkumpulnya berapa ada semua. Oke. Lengkap ada semua. Lengkap. Kalau yang launch pool lain cerita Bang. Jadi sebenarnya ini bagian ekosistem, bagian keuntungan menjadi ekosistemnya Indodax. Oh, oke. Jadi dengan cara hadirnya Tokenomics means that Indodax kan nggak mungkin dong Bang. Apa di level Indodax untuk mencari project dari early stage itu nggak mungkin. Bukan scope of work mereka, bukan yang nggak bisa. Tapi bukan scope of worknya checks untuk mengkurasi project dari early round tuh nggak mungkin. Nggak mungkin. Mereka kan udah siap dengan mungkin ya $1 miliar kali, Yes, $1 billion kan. Jadi itu tugasnya Tokenomics Bang. Iya. Invest ke mereka, yang pilihin, yang kurasi ke mereka, dan kita bantu untuk bisa listing ke Indodax juga. Oke. Secara free untuk fiatnya Bang. Iya. Jadi these promising projects itu cukup sediakan kita dalam bentuk token mereka untuk kita bagikan for free
ke komunitas kita, Bang. Oh, oke. Makanya hampir setiap bulan kita ada launch pool tadi, Bang. Kita bagiin token dari project tersebut secara gratis ke komunitas kita. Oke. Dan sekali bagi, Bang, minimal $60,000. Itu hampir 1 M. Bang. Iya, hampir 1 M ya. Oke. Itu for free buat komunitas. Jadi selain tadi early stage investment, ada launch pool for free juga buat holder kita. Iya. Akhirnya tokenomics airdrop, dimana dia bisa pakai platform airdrop kita selama mereka udah stake token tadi kita juga. Jadi tokenomics currently punya 3 produk ini, Pak. Oke, menarik bro. Kalau dari lu sendiri lah, kemarin kan lu ngadain ini kan, kayak base hackathon kan. Oke. Ya ada di Jogja juga ada di Jakarta nih bro. Nah kira-kira ada nggak sih bro ketertarikan lu kolaborasi nih terhadap beberapa proyek lokal untuk tokenomics sendiri gitu? Karena lu lihat kan ada beberapa inovasi lah di dalamnya. Nah kira-kira kolaborasi yang lu sebutkan di awal-awal itu, karena kan Web3 itu mau kolaborasi gitu ya. Ini kira-kira ada nggak di dalam roadmap lu sendiri bro? Gimana? Tentu Bang. Jadi emang currently kita masih di tahap yang mana yang berlaku sebagai visi untuk invest promising projects di Web3. Yang namanya promising sebenarnya regardless lo dari Indo ke, lo dari Cibaduyut ke, lo dari global ke, selama lo memang promising, kita akan ikut support invest sebenarnya. Nah cuman tinggal apakah itu memasuki kriteria dari tim analis kita apa bukan. Gitu. Oke. Kalau ternyata kita lihat promising, in terms of product in terms of buildersnya juga oke. Tapi belum mencapai level yang kita mau. Iya. Dan in terms of exposure mungkin belum mencapai standar yang kita pilih misalnya. Kita akan bantu tetap bro. Kita akan bantu mungkin nggak secara economical, tapi secara network yang kita punya. Iya, karena currently tokenomics sudah berpartner dengan banyak banget bro. Dari global kita, dari launchpad partner kita punya beberapa, dari marketing agency partner kita punya beberapa, yang mereka emang sudah cukup well known bang di Web3. This Indo project kalau emang beneran pengen building something di Web3 secara serius, kita bisa utilize network kita bang untuk nge-amplify project mereka ke global. Tujuannya ke global tuh. Whether angel investornya, whether visinya, kita bisa connect mereka semua bang. Karena mereka semua udah di dalam ekosistem kita sekarang. Ada Forbes Web3, ada Surgeons, ada yang lain-lain banyak lah. Oke bro, kalau sekarang yang gua bilang tadi di awal kan, bahwa narasi-narasi di dalam Web3 ini kan selalu berubah. Betul. Dan narasi-narasi inilah yang dalam tanda kutip selalu mendapatkan keuntungan. Betul. Gitu ya. Ya kalau sekarang narasinya ada AI, ya kan. Kemudian ada RWA. RWA juga kemarin dengungnya juga lumayan gede juga ya. Sama Depin kan. Betul, itu yang belum disebut bang, Depin. Iya kan, decentralized ini kan untuk infrastruktur kan. Betul. Gitu ya. Nah jadi memang ya kebetulan karena sekarang ini ada banyak narasi-narasi, ya orang memang banyak pilihan. Betul. Kan gitu ya. Tapi yang ada anehnya adalah kenapa tiba-tiba kayak Binance yang the top number one exchange di dunia malah ngelisting yang namanya dogs, hamsters, ya kan? Which is kalau bisa dibilang they are not build teknologi gitu loh, bukan membangun teknologi, atau they are not building some innovative thinking, they are not building some ideas gitu loh. Jadi just only building the community gitu. Nah jadi malah gue pikir ternyata narasi yang sekarang itu bukan tentang teknologi bro. It's not about AI, it's not about Depin, it's not about RWA, no. It's about mass adoption. Ya kan? Lu kebayang kan kayak hamster dogs dan yang lain itu bisa membawa orang puluhan juta bro. Puluhan juta orang. Betul. Which is yang tadinya tidak tahu apa itu Web3 jadi tahu. Yang tidak tahu bagaimana cara menggunakan Web3, MetaMask, Trust Wallet dan yang lain jadi tahu.
Jadi tahu. Nah, jadi menurut gua sebenarnya narasi-narasi yang sekarang itu mau kita bangun sebenarnya how to bring mass adoption. Itu yang gua tahu. Karena gini, yang balik lagi yang seperti pertama kan, komunitas. Ketika lu udah punya komunitas, maaf kata bro, jualan tai juga laku. Iya enggak sih? Ya. Tapi kalau lu gak punya komunitas, lu bisa buka lu buat pintu Doraemon, lu bisa buka pintu itu lu kemana-mana. Tapi lu gak ada komunitas, mati project lu bro. Mati. Gitu kan. Mati. Nah jadi gue pikir bahwa teknologi yang dibangun di dalam Web3, benar yang lu bilang kan, bahwa without community you are die. Nah makanya gue bilang bahwa narasi-narasi sekarang itu sebenarnya adalah how to gather people more into the platform gitu loh bro. Betul. Karena kita nggak bisa lagi buat narasi orang investasi gitu, nggak bisa lagi buat narasi lo masuk di kripto sekarang 1.000 besok jadi 1 juta, nggak bisa lagi narasi seperti itu kan. Betul. Karena market selalu bergejolak. Kadang makanya ada istilahnya saat gua masuk harga turun, saat gua keluar harga naik. Dan ini psikologis orang sama. Betul. Psikologis orang sama. Berarti kan ada sebuah sistem kayak semacam sistem algoritma apapun yang kayak seolah-olah membuat ini sama. Gitu loh. Sehingga ya itu timbul tadi suatu persepsi bahwa ketika gua masuk ke dalam kripto untuk beli kripto tiba-tiba turun. Betul. Begitu gua jual semua gua tarik tiba-tiba naik. Nah, orang udah nggak tertarik lagi. Nah, tapi bagaimana nih misalkan tanpa modal lu dapat duit. Karena ini yang diajarkan kan. Betul. Dengan hamsters, dengan dogs, dengan no coin dan sebagainya kan. Pengajaran yang melakukan mereka kan tanpa melakukan apa-apa, istilahnya tanpa mengeluarkan duit atau tanpa invest duit, lu dapat duit gitu. Nah, masuklah ke call-call yang tadi kan yang bilang gua masuk 100 bisa dapat 1.000. Gua masuk 1.000 bisa dapat sampai 10.000. Jadi kan jadi orang, wow, apa ini gitu loh kan. Betul. Akhirnya mereka mengeluangkan waktu, mengajak teman-temannya ikut berpartisipasi. Ya udah. Gitu, bro. Nah, jadi kalau gua bilang ya, sebenarnya gue juga nggak tahu nih dari tim analisis dulu sendiri ya, apakah mereka melihat dari sisi teknologinya ataupun dari sisi vision 10 years ke depannya ini mau jadi apa barang. Tapi kalau menurut gue bro adalah how ini project bisa bawa orang, itu yang menurut gue yang paling harus kita lakukan. Karena lo tahu sendiri bro, Indonesia kan 285 juta kan. Sementara laporan ke Bapepti kemarin katanya 20 juta, which is kita nggak tahu nilai 20 juta ini ya mungkin ada double ya kan. Ya gua ada Indodax, gua ada Reku, gua ada Pintu, gua ada semua. Mungkin 10 exchange gua punya, nah atas nama gua sendiri. Bisa aja 20 juta itu adalah ya isinya orangnya yang sama juga gitu loh. We don't know kan. Tapi dalam asumsi gua adalah bahwa kalau kita compare 285 juta dengan katakan 20 juta yang sudah dicatatkan, it's just only 2% bro. Indonesia 2%. Nah menurut gua adalah bagaimana sih caranya kita masuk ke mass adoption. Itu yang harus kita pikirin bro. Tapi ada satu bang yang gua nggak sepenuhnya setuju sama konsep hamster dan kawan-kawan. Oke, gimana? Karena kalau dari kacamata visi, yes mungkin ada beberapa sektor dalam arti ada yang sifatnya long term investment. Kalau lo create new chain, misalnya lo mau investment ke Monad, new chain atau ke Bera chain, as a new chain L1, ya nggak ada cerita. Lo invest sekarang, bulan depan lo kaya nggak ada. Gitu. Nama investasi pasti cukup panjang, apalagi new chain, which is mereka perlu waktu, lead time untuk building ekosistem di mereka, onboard more user di chain mereka, so most likely bisa butuh waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, lo bisa tuai dari investasi lo. Betul. Tapi ada juga bang, yang mungkin bisa dibilang short term investment, kayak hamster, dogs dan kawan-kawan gitu ya, dimana lead time mereka cukup pendek. Sangat pendek. Dari mereka go to market sampai mereka listing. Very short. Only 3 months. Sangat pendek. Jadi mungkin dari kacamata visi juga bisa ini sebagai one of
our investment di mana selama kita tahu kapan kita bisa exit sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah, oke. Karena ujung-ujungnya kan memang profitable kan. Profit. Kita masuk di early round, mereka TG, kita exit bisa juga gitu ya. Nah cuman itu kan dari kacamata visi bang. Betul. Kalau gue dari kacamata Web3 enthusiast deh bang. Oh Web3 enthusiast, oke. Menurut gue yang dilakukan Hamster, Docs dan yang lain-lain itu hanya bagian strategi marketing mereka bang, di mana mereka onboard user sebanyak-banyaknya melalui game ataupun simply game gitu doang. Gamification yang sangat simple ya. Oke. Itu hanya strategi marketing mereka bang. Nanti bang, the real game yang mereka itu yang jadi penentu sebenarnya. Nggak mungkin lo suruh main tap terus setiap hari, nggak mungkin bang. Iya nggak mungkin. At the end after TGE siapa yang masih main Hamster bang? Nanti nggak ada. Nggak ada ya. After listing nggak ada lagi. Nggak ada. So percuma lu punya tadi lu bilang 20 juta user mainin Hamster tiap hari. Habis listing juga nggak ada yang main. So buat apa? Nah belakangan bang. Mulai ada yang pakai strategi marketing ini dengan tap juga gitu. Tapi behind that mereka juga udah siapin produk yang benerannya. Jadi game ini dipakai hanya untuk strategi marketing saja. Ketika sudah onboard sekian juta user masuk ke dalam platform mereka, mereka udah siap produk yang siap digunakan beneran. Karena at the end kan ada istilah product market fit bang. Kalau lu cuma bikin attention doang through the tap game, abis itu ya nggak sustain. Percuma bang, lu punya 100 juta user kalau nggak ada produknya juga buat apa? So buat yang kayak gitu-gitu menurutku hanya bagian dari marketing, tapi sayangnya tidak dilanjutkan dengan produk yang fit enough dengan market. Seperti yang tahu mungkin ada produk-produk yang menggunakan strategi tersebut, tapi juga sudah menyiapkan produknya bang, dan mungkin saja bisa berhasil mungkin gitu ya, karena mengonboard orang paling gampang emang lewat game sesimpel itu. Dan even mereka dapat reward ya. Dapat reward. Tapi at the end kan dari total 20 juta user misalnya yang coming to the platform, mungkin conversionnya 10%. Hanya 2 juta user yang pakai produk dia. Kan sudah cukup baik bang. 2 juta user pakai real produk dia. Itu cukup baik menurutku. Jadi ya mungkin gak sepenuhnya salah gitu ya. Kalau dari awal digunakannya emang pure sebagai strategi marketing mungkin bisa jadi baik. Bisa jadi baik. Oke bro, jadi menurut lu sendiri L1, L2 itu masih penting dikembangkan lagi gak sih? Wah. Kalau untuk sekarang? Berat obrolan ini. Minum dulu bang. Kira-kira ya. Karena kan memang yang seperti lu bilang tadi kan ada Monad lah, ada. Dulu pernah dengar Redix gak? Dengar. Kan? Tapi orang gak banyak tahu tentang Redix. Betul. Nah artinya kan banyak pengembangan L1 juga, L2 gitu kan. Tapi banyak yang pengen coba bikin Ethereum killer lah. Iya, Ethereum killer kan. Tapi kan gue pernah banyak cerita dengan beberapa ya developer handal lah. Dia bilang sebenarnya Ethereum itu udah paling canggih sih. Kalau kita buat satu hal yang lain lagi kayak kita tuh buat sekte agama lagi gitu. Betul. Yang bisa dibilang ya memecah Web3 itu sendiri gitu. Ya sebenarnya gini bang, kenapa adanya L2 menurut pemahamanku ya, bahwa at the end kita bang bilang lah, bukan ya kita butuh kencang, bukan digunakan sebagai investasi kan, ini digunakan sebagai consumer apps kan. Iya, consumer apps. Ya supaya orang mau pakai consumer apps untuk hari-hari kan berarti kan lo harus secepat itu. Betul. Harus seringan itu. Dan semurah itu. Ya. Jadi udah seringan itu, secepat itu, semurah itu. Ya. Jadi lagi ada banyak L2 yang berlomba yang more or less juga mereka bikinnya di EVM juga bang. EVM juga emang. Yang mana sebenarnya itu most L2 bilang kalau mereka adalah Ethereum juga at the end. Iya Ethereum. Jadi sebenarnya pengembangan dari Ethereum untuk lebih ke arah speednya dan scalability-nya, iya kan? Scalability-nya, cost efisiennya. Iya. Gitu. Nah, lain halnya yang bikinnya L1 untuk menghajar Ethereum. Nah, itu udah lain hal tuh bang. Itu udah lain hal. Tapi mereka pun mencoba menjanjikan untuk create new chain yang emang
secara TPS jauh lebih tinggi di compare tuh. Jadi di L1 aja udah tinggi ya. Betul. Kayak Monad bilangnya 10.000 TPS. Ada lagi chain baru namanya Mega ETH dengan 100.000 TPS gitu. Itu berarti kencang banget, Bang. Iya. Lu mau ngapain aja cepat banget. Itu lu buat bikin game cocok banget sebenarnya chain tersebut. Tapi akan belum proven juga kan. Belum proven. Ya let's see lah, Bang. Ya sebenarnya dengan kehadiran mereka makin bagus. Cuman kita dari sisi visi narasi tersebut sangat baik. Jadi narasinya sangat baik. Dan kita lihat juga komunitas. Ya sebenarnya kita bisa lihat narasi itu baik apa enggak dilihat dari seberapa kuat komunitasnya. Ketika di situ ada populasi komunitas yang cukup besar mendukung mereka, bisa jadi something, Bang. Probably something. Dan kita lihat di Monad dan di Bella Chain juga cukup besar komunitasnya. Jadi ya. Kita dari kacamata visi kita juga pengen sebenarnya untuk bisa punya lokasi tersebut. Kalau base gimana? Kalau base kan sudah berjalan, Bang. Ini sudah terbukti, Bang. Sudah berjalan, sudah terbukti. Mereka juga di-incubate sama Coinbase. Mereka juga L2-nya Ethereum. Jadi mereka secara scalability udah checklist, secara cost efficient sudah checklist, secara speed sudah checklist. Jadi berjalan lah ya, tinggal ngembangin ekosistem ya. Betul. Kalau yang L1 tadi kan baru mau masuk, Bang. Iya. Kayak Monad, Bear Chain ya. Betul. Mereka mainnet aja belum punya kan. Iya betul. Boleh Talel, 1 hours enough to explain. Terutama tentang tokenomics ya, sangat menarik sekali sih menurut gua, karena ini salah satu pain gua pain point gua di investment gitu ya. Karena walaupun ya ruangan sebelah bilang katanya orang trading itu bisa kaya banget gitu ya. Kita sih udah merasakan lah ya dari 2017 gitu ya. Gak akan bisa kaya kalau menurut gua, karena kita bukan hanya gua doang tapi teman-teman semuanya. Makanya kita beralih, yang selalu kaya itu adalah bandar yang punya platform, yang punya project. In the end kita akan seperti itu kan gitu ya. Jadi makanya kita teman-teman ya, kita udah melewatin masa-masa kita ya berdagang lah ya, jual beli gitu ya. Kita udah melewati masa itu. Yang ada kita sekarang adalah bagaimana membangun ya dagangannya. Kita bangun warungnya. Dan gue setuju sama ya tim kalian Tokenomics gitu ya. Idenya sih gue rasa itu cukup cemerlang dan cukup cocok dengan yang ada sekarang. Ya semoga sukses lah next time. Siap, Bang. Thank you banget, Bang. Teman-teman Belpos kalian, demikianlah pembicaraan kita tentang investment dan juga journey bagaimana sebuah project di Web3 bisa menjadi jutaan dolar. Dan juga kita ini perkenalkan ya Tokenomics buat teman-teman yang punya side idea untuk investment sebagai early adopter dan juga sebagai early investor bisa menggunakan model dari Tokenomics ini sendiri. Tetap lagi selalu do your own research gitu. Untuk di mana websitenya Pak? Tokenomics apa? Tokenomics.app. App ya. Tokenomics.app ya, .app. Nah, teman-teman bisa cari informasi di sana. Dan kalau butuh informasi lebih lanjut langsung ke Bang Nathanael di sini. Dan sampai jumpa dan salam Belpots di lain kesempatan. Thank you.